Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar tajwid dengan praktek. Sekarang kita akan mempraktekkan di surah Al-Ma'un. Sebelum itu mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Di ayat pertama ini kita bertemu dengan ara'aital ra yang diharakati dengan fathah, maka kita hukumi sebagai tafhim. Setelah itu ada aital ladzi. Ai di sini ada huruf iya berharokat sukun, sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai iya huruf lain. Setelah itu ada talladzi, ada alif lam yang ditasdidkan, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa al-syamsiyah? Karena asalnya alladzi ini yaitu ada dua lamnya. Yang pertama diharakati sukun, yang kedua diharakati fathah. Maka di dalam kaidah bahasa Arab atau disebut di dalam kitab-kitab nahwu dan shorof yang menerangkan tata bahasa Arab, ketika berkumpul dua huruf yang sejenis, kemudian yang pertama diharakati dengan sukun, yang kedua diharakati dengan fathah, maka wajib mengadakan idgham ataupun dimasukkan, yaitu dengan cara diadakannya tasdid seperti itu. Maka di sini dihukumi sebagai al-syamsiyah. Kemudian selanjutnya ladzi, di sini ada ya diharakati dengan sukun, sebelumnya berharokat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i. Setelah huruf ladzi kemudian yukadzibu. Di sini ada zal yang bertasdid, maka cara membacanya kita adakan sentakan yukaz. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara zal dan juga da. Yukadzibu bid. Nah, setelah huruf yukadzibu kemudian kita bertemu lagi dengan alif lam. Alif lam tidak dibaca, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah yaitu dal. Kemudian din. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu ya, sebelumnya berharokat kasrah. Setelah huruf ya bertemu dengan huruf hidup yaitu nun yang diharokati dengan kasrah. Kemudian diwaqafkan, maka dihukumi sebagai mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 sampai 6 harokat. Lanjut kita ke ayat 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di ayat kedua ini kita bertemu dengan fa. Fa yaitu termasuk huruf hamas. Fahassahu syakhsun sakata, maka ada angin atau nafas yang keluar. Fa. Kemudian setelah fa yaitu ada za diharakati dengan fathah tegak, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Fadzalikal, kemudian ada alif lam sudah dijelaskan tadi yang ditasdidkan, maka kita hukumi sebagai al-syamsiyah. Fadzalikal ladzi, kemudian ada ya diharakati dengan sukun, kemudian sebelumnya berharokat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Setelah huruf ladzi yaitu yad'ul yatim. Di sini ada ain kemudian ditasdidkan, maka ada hentakan kepada huruf ain, makhraj huruf ain. Sedangkan makhraj huruf ain ini yaitu berada di tengah-tengah tenggorokan ataupun wasatul halki. Yad'ul, kemudian ada alif lam dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Yatim. Kemudian di sini juga sama dihukumi sebagai mad arid li sukun.
Karena ada ya sukun bertemu dengan huruf hidup sebelumnya berharokat kasrah, kemudian diwaqafkan ataupun di akhir kalimat. Kita lanjutkan ke ayat ketiga. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Kemudian di ayat ini kita bertemu dengan wala. Di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian yahuddu. Kemudian di sini ada ha. Dia juga termasuk salah satu huruf hamas, maka ada nafas yang keluar, kemudian dia makhrajul huruf daripada ha ini berada di tengah-tengah tenggorokan atau disebut wasatul halqi. Maka kita harus bisa membedakan antara ha dan juga ha. Yahuddu, kemudian dha, yahuddu ala. Di sini dihukumi sebagai mad tabi'i ataupun mad asli. Ta'a di sini juga sama, dihukumi sebagai mad tabi'i ataupun mad asli. Karena ada huruf alif sebelumnya berharokat fathah, panjangnya 2 ataupun 1 alif. Ta'amil, mil. Di sini ada alif lam dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah. Kenapa? Karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah, yaitu mim. Kemudian miskin. Di sini ada huruf mad tabi'i yaitu ya, sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf hidup, kemudian di akhir kalimat atau diwaqafkan, maka dihukumi sebagai mad arid li sukun. Berapa panjangnya? 2 sampai 6 harokat. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Di sini ada huruf fa, di mana dia termasuk salah satu huruf hamas, maka ada angin ataupun nafas yang keluar. Setelah fa kita bertemu dengan wai, ya yang disukunkan sebelumnya berharokat fathah, maka kita hukumi sebagai ya huruf lain. Setelah itu fawailul, di sini ada dhammahtain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu lam. Maka idgham itu artinya memasukkan, bila gunnah artinya dengan tanpa dengung, berarti cara membacanya tidak boleh didengungkan. Fawailul lil musallin. Kemudian musallin di sini juga sama, yaitu dihukumi sebagai mad arid li sukun, karena ada salah satu huruf mad tabi'i yaitu ya berharokat sukun, kemudian sebelumnya berharokat kasrah bertemu dengan huruf hidup, kemudian di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kemudian di atas ayat ini yaitu ada waqaf lam alif, artinya adamul waqaf ataupun waqaf mamnu. Apabila dia berada di tengah-tengah kalimat maka tidak boleh berhenti, tetapi apabila dia di akhir ayat ataupun di akhir kalimat yang setelah sempurna maka boleh berhenti. Bagaimana cara kita kalau misalnya kita ingin mewasolkan? Maka kita langsung ke ayat 5. Fawailul lil musallin alladzi, seperti itu langsung ditasdidkan kepada ayat kelima. Bagaimana kalau diwaqafkan? Maka ladzina ini kita baca fathah, alladzina. Kenapa? Sudah kita terangkan di video mengenai hamzah wasal. Alladzina, kemudian ya di sini berharokat sukun, sebelumnya berharokat kasrah, maka kita hukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian alladzina kemudian di sini ada mim sukun bertemu salah satu huruf izhar syafawi yaitu ain, maka dihukumi sebagai izhar syafawi. Kemudian di sini ada nun
sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu shad. Ikhfa apa? Ikhfa awsat. Maka ketika kita mendengungkannya, kita bersiap-siap untuk melafadzkan makhraj daripada shad ini. Kemudian swala, la di sini dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i. Kemudian setelah itu shalatihim sa. Di sini juga ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi, yaitu sa. Sahun. Kemudian di sini sa dihukumi sebagai mad tabi'i ataupun mad asli, karena ada huruf mad tabi'i yaitu alif sebelumnya berharakat fathah. Kemudian sahun. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad aril li sukun, karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah bertemu dengan huruf hidup kemudian di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kemudian kita ke ayat selanjutnya, alladzina. Di sini ada alladzina. Alif ini kita harokati dengan fathah karena ada lam. Sudah dijelaskan di dalam video mengenai tentang cara baca hamzah wasl. Kemudian alladzi di sini juga dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i, karena ada huruf mad tabi'i yaitu ya sebelumnya berharakat kasrah. Alladzina hum yu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi, maka kita hukumi sebagai izhar syafawi. Yura'un. Kemudian ada ra berharakat fathah bertemu dengan alif, kemudian alif bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka kita hukumi sebagai mad wajib muttasil. Berapa panjangnya? Panjangnya 5 harakat. Setelah itu kita lanjut ke una. Un. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad aril li sukun, karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah bertemu dengan huruf hidup kemudian di akhir kalimat ataupun diwaqafkan. Kita lanjutkan ke ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'u di sini dihukumi sebagai mad asli ataupun mad tabi'i, karena ada huruf mad tabi'i yaitu waw sebelumnya berharakat dhammah. Kemudian nal di sini alif lam dibaca jelas, maka kita hukumi sebagai al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-qamariyah yaitu mim. Kemudian ma di sini ada huruf mad tabi'i sebelumnya berharakat fathah, maka kita hukumi sebagai mad tabi'i ataupun mad asli, panjangnya 2 harakat. Ma'un. Kemudian ada aun. Di sini juga sama dihukumi sebagai mad aril li sukun. Coba sekarang kita baca dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.